ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menemui seorang alim. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda yang bernama Yusha ibnu Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang ada di dalam keranjang mulai merontah, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Ya, benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenal sebagai Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba saleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sebuah urusan apapun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh berkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya, sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain,
keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenal Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya, setiap kerusakan di bumi ini adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa dan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Keduanya pun melanjutkan perjalanannya. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisah dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Dia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa menyadari dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh ini. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh, karena diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun, Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah karena tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua.
sedangkan ayah mereka seorang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Itulah kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dalam setiap kisah kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasannya setiap yang dilakukan seseorang belum tentu bisa dipahami oleh orang lain yang melihatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.